Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini aku mau cerita tentang beberapa buku yang aku mau decluttering. Jadi ceritanya lemari buku aku tuh udah lumayan banyak dan aku masih punya hasrat untuk beli buku. Jadi tuh entah kenapa buku itu gak hilang pesonanya gitu loh di mataku. Jadi buku selalu mempunyai daya tarik tersendiri buat aku. Jadi tetap walaupun aku udah punya banyak buku, tetap aku pengen beli dan beli lagi. Nah, dan sebenarnya ini aku terinspirasi dari gaya hidup minimalis juga, dimana kalau misal udah punya terlalu banyak barang itu sebaiknya dilakukan decluttering. Jadi ini ceritanya kayak decluttering buku gitulah ya. Nah, ini ada beberapa buku yang mau aku keluarin dari rak buku, dan sebenarnya buku ini tuh bukan buku yang jelek ya, cuma aku rasa aku bisa ngasihin ke orang lain atau mungkin didonasiin dan mungkin lebih bermanfaat buat mereka, karena saat ini aku juga udah jarang baca buku ini. Oke, nah yang pertama itu buku judulnya ini. Judulnya Udah Gak Usah Pusing, karyanya Gita Mutia. Jadi kenapa aku mau declutter buku ini? Karena sebenarnya aku rasa buku ini udah gak relate lagi sama aku. Jadi dia ini cocoknya buat remaja. Ini kan tulisannya panduan bebas masalah untuk remaja muslimah. Nah, jadi isi buku ini menurutku udah nggak relate sama aku lagi gitu lah. Jadi cocok banget sebenarnya dibaca buat muslimah-muslimah yang masih SMP, SMA mungkin juga bisa. Tapi menurutku lebih cocok buat anak SMP, SMA gitu, atau SD yang udah agak besar, kelas 6 itu juga bisa baca buku ini. Ceritanya tentang berbagai permasalahan yang biasanya dihadapi sama remaja. Jadi kalau aku kan udah gak remaja lagi ya dewasa awal lah istilahnya. Jadi menurutku udah gak relate untuk baca buku ini lagi. Terus buku yang kedua ini judulnya Syahadat dari Negeri Sutra, karya Fitri Nurhati. Jadi ini tuh kenapa aku mau declutter buku ini, karena waktu itu aku baca sampai tengah-tengah, terus aku bosen. Jadi ya sebenarnya jujur aku belum menyelesaikan buku ini. Kalau yang buku sebelumnya tadi aku udah selesai baca dan menurutku isinya udah gak relate buat aku sekarang. Tapi kalau ini aku belum selesai baca baru setengah baca, terus aku merasa udah bosen. Tapi sebenarnya kisahnya itu menarik karena dia tentang romansa Islami. Kalau di tulisannya sih novel Islami ya, tapi kata kakakku ini bagus juga sih, kayak ada romance sama Islamnya juga. Dan ini latarnya tuh ada di negeri Sutra sama di Indonesia juga. Jadi walaupun ini nggak aku selesaiin baca, ini pernah dibaca sama kakakku, katanya juga bagus. Terus selanjutnya ini judulnya Tweetografi Asma Nadia. Sesuai sama judul dan sampulnya, ini tuh isi kumpulan tweet yang pernah diposting sama Asma Nadia. Jadi mungkin teman-teman yang pernah yang pernah lihat videoku sebelumnya, kalau aku tuh pertama kali suka buku karena bukunya beliau, karena bukunya Asma Nadia yang judulnya The Jilbab Traveler. Nah, setelah aku punya buku itu, aku jadi tertarik buat baca-baca buku Asma Nadia yang lain. Salah satunya buku ini. Kenapa ini aku declutter? Padahal aku ngefans banget sama Bunda Asma Nadia, karena aku punya dua. Jadi buku Tweetografi Asma Nadia ini aku punya dua di rumah. Yang pertama aku beli, terus yang kedua aku dapat dari bonus ransel. Jadi dulu kan Asma Nadia ini punya toko Asma Nadia, dan salah satu produknya itu ransel. Tapi ranselnya sekarang kayaknya udah nggak ini lagi deh, udah nggak produksi lagi. Nah, jadi
waktu ranselnya itu dikirim ke aku, ternyata ada bonus bukunya, dan buku itu adalah buku ini. Padahal aku udah punya di rumah kan, tapi aku tetap seneng karena ini itu ada tanda tangannya, ya kan. Jadi buku ini tuh ada tanda tangan penulisnya. Jadi buku ini istimewa sebenarnya, tapi gak apa-apa karena aku punya 2, jadi aku harus declutter, harus bisa merelakan. Terus selanjutnya ada buku ini, judulnya SK2H, Sepasang Kaos Kaki Hitam. Nah, buku ini tuh sebenarnya adalah rekomendasi dari temenku. Kalau kalian belum lihat, mungkin bisa tonton di podcast Ngobrol with Geodesiap episode kedua. Jadi Ome itu ngerekomendasiin buku ini. Waktu itu ceritanya aku lagi mau ke Gramedia, terus dia pesen, "Ning tolong liatin buku SK2H ada apa enggak." Aku gak ngerti kan SK2H apaan. Terus ternyata itu judul buku, aku pikir SK2H apa, gak ngerti. Ternyata emang judulnya SK2H. Oke, dan ini karyanya Ari G. Pujangga Lama. Kayaknya tuh buku ini awalnya terkenal di Kaskus, terus karena banyak antusiasme pembaca jadi dijadiin buku. Dan bagus, isinya bagus sih. Cuma mungkin ada orang lain yang ingin membaca buku ini yang lebih tertarik. Terus selanjutnya ini langsung aku buku kelima dan buku keenam dari yang buku mau aku unhaul atau aku declutter. Jadi ini penulisnya sama, Arswendo Atmowiloto. Beliau ini penulisnya Keluarga Cemara juga. Jadi tema-temanya tuh tentang keluarga gitu ya. Ini dua-duanya juga temanya tentang keluarga, tapi lebih ke perempuan alias ibu. Jadi kalau yang Canting ini itu tentang keluarga, terus ada punya banyak anak, terus kayak ada yang melanjutkan bisnis keluarganya, itu bisnis batik, makanya judulnya Canting. Ini bagus banget, kayaknya ini udah isi dari buku ini udah aku review juga di blog. Kalau teman-teman yang penasaran tentang isinya, bisa mau aku spoiler tentang isinya, bisa baca blogku, ada di description box. Terus ini juga kayaknya udah ada di blogku juga reviewnya. Pokoknya dua-duanya ini tentang perempuan gitu. Oh iya, tapi disclaimer, buku ini ada adegan dewasanya. Jadi kalau bisa kalian yang baca buku ini yang udah 17 plus, 18 plus, 19 plus gitulah. Jadi oh iya, tapi ngomong-ngomong soal adegan dewasa yang ada di buku, aku pengen cerita dikit deh. Jadi sebenarnya aku nggak pernah nonton film dewasa. Maksudnya ya film yang ada gitu-gitunya. Tahu kan maksud aku, tapi gak usah dibayangin tolong. Kalau menurut aku, dan aku juga pernah baca juga, kita itu akan lebih mudah memfilter hal-hal kayak gitu dari baca buku daripada dari nonton film. Kalau misal kita nonton, kita tuh nggak bisa sih di skip, cuma kayak langsung keliat gitu loh, langsung keliat kan adegannya. Tapi kalau kita baca, kita bisa memilih apa yang mau kita bayangkan. Jadi kalau menurutku baca buku itu lebih aman karena kita bisa memikirkan apa yang mau kita pikirkan. Jadi nggak terlalu liar gitu lah ya Bang, nggak terlalu traveling. Maksudnya nggak terlalu traveling pikirannya, karena kita bisa memfilter apa yang mau kita bayangin dari apa yang kita baca. Beda kalau kita lihat film atau nonton drama atau lainnya, itu adegannya kan langsung, jadi tidak bisa difilter. Terus selanjutnya ini judulnya A Thousand Splendid Suns, karyanya Khalid Hosseini. Nggak tahu bacanya gimana, Khalid Hosseini. Nah itulah.
pokoknya beliau ini juga penulis The Kite Runner. Mungkin teman-teman yang pernah yang pecinta buku atau mungkin pernah lihat di toko buku, The Kite Runner ini kayak buku terkenal banget, dia bestseller lah. Terus ini bukunya juga dari penulis The Kite Runner tadi. Ceritanya tentang perempuan yang berada di negara berkonflik. Jadi kayak gimana dia bertahan di antara kerasnya kehidupan, di tengah-tengah konflik, tengah-tengah perang. Terus dan ini kan negaranya ini seperti yang kalian lihat juga di covernya, ini pakai hijab, jadi otomatis dia keluarga, maksudnya tokoh-tokohnya di sini itu muslim. Terus gimana dia pokoknya bertahan lah di antara kehidupan yang sangat sulit, terus juga ditekan sama budaya yang sangat-sangat patriarki di sini ya, di cerita ini ya. Aku nggak beranggapan itu gimana, cuma kalau dari cerita ini tuh patriarkinya tuh patriarki banget lah, intinya kayak kasihan banget kalau jadi perempuan yang ada di buku ini lah gitu. Dan kita bisa ambil banyak hikmah, terutama bagi teman-teman perempuan. Teman-teman laki-laki harusnya juga baca sih, supaya bisa tahu gimana perasaan perempuan ya. Dan penulisnya ini pun laki-laki, jadi ya begitulah. Terus nah ini bukunya sebenarnya bagus banget. Aku udah selesai bacanya, tapi sekarang udah nggak pernah aku baca lagi deh. Kayaknya aku baca sekali doang. Ada satu kalimat yang bikin aku tertarik buat baca buku ini tuh, nih, hati pria sangat berbeda dengan rahim ibu Maryam. Rahim tak akan berdarah ataupun melar karena harus menampungmu. Intinya gitu. Kayak aku baca 2 kalimat pertama aja udah kayak I think this is the best book gitulah, tentang perempuan dan gimana dia memperjuangkan perempuan gitu lah. Nah, tapi kenapa aku mau unhaul buku ini? Karena ya itu, aku udah jarang baca, aku udah pernah baca. Terus di sini ada adegan dewasanya juga, jadi aku mau declutter. Aku mau declutter buku-buku yang bergenre seperti itu. Terus ya udah sih itu. Ini sebenarnya buku ini dikasih sama omku, tapi nggak apa-apa karena semoga buku ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin akan mendapatkan buku ini. Terus ini selanjutnya ini buku judulnya Humortivasi, karyanya Isa Alamsyah. Jadi Isa Alamsyah itu adalah suaminya Asma Nadia. Jadi seperti yang teman-teman tahu, aku tuh ngefans banget sama Bunda Asma Nadia. Jadi aku beli beberapa buku, banyak buku yang diterbitin sama Asma Nadia Publishing House. Jadi Asma Nadia tuh punya penerbitan buku, nah namanya tuh Asma Nadia Publishing House. Salah satu buku yang diterbitin tuh ini tentang humor dan motivasi. Jadi humortivasi. Kalau menurutku buku ini, kalau selama aku baca ya, aku udah selesai baca buku ini. Ada beberapa bagian yang benar-benar lucu, ada yang menurutku biasa aja. Tapi mungkin tiap orang bacanya tuh bisa beda gitu. Soalnya adikku juga baca dan dia bilangnya lucu. Jadi kayak tergantung perspektif gitulah. Ada orang yang baca buku ini langsung merasa lucu, ada orang yang biasa aja. Jadi tergantung gimana dia menginterpretasikan tulisan. Tapi kalau menurutku ini bukunya cocok buat jadi materi teman-teman yang mungkin suka di dunia stand up comedy. Dan mungkin kalau dia disampaikan sama komedian, sama komika gitu ya, ini bakal lebih lucu daripada baca sendiri, ya nggak sih? Soalnya kan kalau misalnya komika terus komedian gitu kan bisa perangainya, mimik wajahnya, terus ucapannya tuh bisa lucu gitu kan. Dan salah satu materi yang diangkat dari buku ini bisa jadi inspirasi sih mungkin buat teman-teman yang tertarik di stand up comedy. Terus selanjutnya ada buku ini.
Ini itu buku Chicken Soup for the Soul, terkenal banget. Kayaknya mulai terkenal di Indonesia tuh sekitar tahun 2000-an. Jadi ini udah buku yang cukup lama. Ini udah, oh my god, ini udah 2021, berarti udah 20 tahun lebih buku ini beredar. Tapi nggak tahu ini yang cetakan, ini yang bukunya tahun berapa. Ini cetakannya tahun 2003 sih, cuma bukunya itu kayak Chicken Soup itu udah ada sejak sekitar 2000-an atau 90-an akhir gitulah. Terus ini bukunya menarik banget karena isinya tuh tentang motivasi-motivasi gitu. Ada berbagai macam motivasi dari berbagai orang. Jadi kumpulan kisah orang-orang gitu yang dikumpulin jadi satu buku. Jadi dengan kita baca buku sekecil ini, buku ini tanganku aja udah kecil ya, dan bukunya tuh segenggaman tangan. Ini dengan baca buku sekecil ini tuh kita udah bisa dapat banyak banget insight-nya. Dan aku pertama kenal buku Chicken Soup, seri Chicken Soup ini dari kakakku yang sebelumnya juga udah pernah baca. Ini kan judulnya A Cup of. A Cup of tuh berarti cup itu kan lebih kecil ya. Jadi ya cocok sih sama buku ini yang kecil. Terus selanjutnya ada buku ini, judulnya Burung Berpakut Emas, karyanya M. Shohirin. Ya itulah. Jadi ini ada ceritanya kenapa aku bisa beli buku ini. Jadi awalnya itu, waktu itu aku beli tahun berapa nih? Coba kita lihat. Ternyata aku membelinya tahun 2013, waktu aku SMP. Jadi awalnya itu aku biasalah, aku dulu kan suka nonton TV. Terus di TV itu ada salah satu segmen di Metro TV, aku lupa nama segmennya apa, cuma waktu itu kayak ada diskusi sama narasumber gitulah, dan pembawa acaranya itu merekomendasikan buku ini buat dibaca generasi muda, dan buku ini katanya bagus gitulah intinya. Aku seorang yang tertarik untuk membaca berbagai genre buku, akhirnya pengen beli buku itu. Terus waktu ke Gramedia, waktu itu aku belinya di Gramedia. Jadi waktu itu sama kakakku, aku ke Gramet dan melihat salah satu rak ada buku ini, langsung aku beli. Dan kakakku juga ngerasa ya udah nggak apa-apa, tinggal beli aja gitu kan. Dan ternyata waktu sampai rumah, dilihat ibuku kan belakangnya, ini ternyata adalah, kelihatan nggak sih? Jadi ternyata ini adalah novel dewasa. Dan waktu itu aku masih SMP, jadi otomatis ibuku nggak ngebolehin baca buku ini. Akhirnya buku ini disita sampai aku SMA atau sampai aku kuliah gitu baru aku baca. Pokoknya ini kayaknya aku baca juga akhir-akhir ini deh, atau waktu SMA kalau nggak salah, SMA akhir, mungkin tahun 2017an gitu lah. Jadi meskipun aku beli buku ini tuh pas tahun 2013, aku bacanya tuh setelah aku udah dianggap besar lah sama ibuku gitu. Ya begitulah ya. Jadi teman-teman jangan negatif thinking dulu, aku masih kecil udah baca buku dewasa. Enggak, ini aku belinya emang waktu masih SMP, cuma bacanya waktu udah agak gede. Nah, sebenarnya menurutku setelah aku menyelesaikan buku ini tuh dewasanya lebih karena banyak momen-momen, kayak bukan momen adegan dewasa ya, tapi kayak banyak tentang politik, terus tentang gitu-gitulah yang mungkin nggak bisa dicerna sama anak-anak yang belum cukup umur gitu loh. Jadi takutnya kalau dibaca sama mereka tuh mereka langsung menyerap gitu loh, tanpa memikirkan perspektif lain gitu. Soalnya ini emang tentang politik, terus tentang kekuasaan. Jadi kayak harta tahta wanita ada semua di buku ini. Dan judulnya ini juga merepresentasikan isi bukunya. Menurutku ini menarik, cuma ya itu
Cuma mungkin covernya aja kurang menarik ya, tapi isinya tuh sebenarnya menarik. Cuma dan judulnya juga menarik. Mungkin kalau ini gambarnya burung gitu jadi akan lebih menarik, dan ini lebih ke diemas-emasin kayak berkilau gitu akan lebih menarik bukunya. Atau bisa juga dibikin hardcover kali ya, akan lebih menarik untuk dibaca orang. Dan baca buku ini tuh aku jadi membuka perspektif tentang wow, ternyata dunia itu seperti itu. Itulah. Dan kayaknya aku akan menceritakan sedikit spoiler tentang buku ini karena buku ini sangat menarik menurutku, tapi karena udah jarang aku baca juga jadinya mau aku declutter. Buku ini itu kayak cerita tentang seorang tokoh yang ya dari dia kecil sampai dia besar dan dia punya kekuasaan seperti yang ada di judulnya. Ini tuh buku tentang burung berpagut emas. Jadi kenapa burung berpagut emas? Jadi kisah burung berpagut emas itu adalah kisah yang diceritakan oleh nenek dari tokoh utamanya. Kalian tahu kan kalau misalnya burung pagut itu artinya ini ya, paruh ya. Paruh burung itu emas, otomatis dia akan keberatan. Jadi meskipun dia emas itu kan artinya kayak kemewahan, harta gitu lah. Meskipun dia punya kemewahan, tapi kalau dia terbang bisa aja dia jatuh karena keberatan dari emasnya ya tadi, yang dia ada di moncongnya, ada di paruhnya itu. Nah mungkin kalian sendiri bisa berpikir kira-kira isinya seperti apa sesuai dari judulnya. Selanjutnya ada buku ini. Ini sebenarnya bukunya menarik banget. Aku sayang banget buat declutter, tapi karena sudah tidak muat lagi, maksudnya rak buku sudah terlalu penuh dengan buku, jadi aku harus merelakan buku ini. Ini judulnya Notes from England, karyanya Aryo Muhammad dan Fisilmi Hamidah. Jadi dua penulis jadi satu buku. Isinya tuh kayak selang-seling gitu loh. Jadi pertama mungkin dari Pak Aryo, terus Bu Fisilmi, terus selang-seling gitulah. Nah ini ceritanya sesuai sama judulnya. Ini ceritanya tentang kayak mimpi, meraih mimpi, cita-cita kuliah ke luar negeri, yaitu di Inggris. Jadi mereka berdua ini sama-sama pernah kuliah di Inggris. Terus ini cocok banget dibaca buat teman-teman yang mungkin pengen study abroad, yang pengen ngejar cita-cita kuliah ke luar negeri. Bisa jadi inspirasi juga buat kalian, motivasi. Karena sebenarnya motivasi itu kan arahnya dari dua ya, maksudnya sumbernya bisa dari dua, itu bisa dari internal maupun dari eksternal. Nah kalau dari eksternal bisa kalian baca buku-buku ini, jadi mendapatkan motivasi dan inspirasi dari orang lain buat terus semangat meraih mimpi. Ini buku terakhir, judulnya Anak-anak Langit. Ini tuh karyanya Moh Amin MS. Jadi ini bukunya sebenarnya ini pemberian dari omku. Jadi omku suka baca dan beliau tahu juga kalau aku juga suka baca. Dan aku tuh waktu itu dikasih buku ini sama buku yang ini, Thousand Splendid Suns. Jadi aku dikasih dua buku itu, dan ini tuh ceritanya tentang mirip, menurutku genrenya mirip kayak Laskar Pelangi, terus kayak Negeri Lima Menara gitu. Jadi kisah seseorang tokoh dan sahabat-sahabatnya meraih cita-cita dari kecil sampai sukses, sampai kuliah ke luar negeri. Kalau ini ceritanya dia itu kuliah di Kairo, besarnya tuh kuliah di Kairo. Keren banget. Keren banget lah intinya. Dan menurutku buku ini cocok banget buat dibaca teman-teman yang mungkin masih SMP, SMA, buat menambah inspirasi kalian. Jadi aku mungkin cerita sedikit ya, sebenarnya buku-buku semacam ini, genre-genre yang kayak meraih mimpi, persahabatan, itu yang salah satu buku yang memberikan impact banyak ke aku, buat aku jadi lebih termotivasi untuk reach dream juga gitu. Salah satunya dari membaca buku, karena kayak
motivasi kan gak cuma dari dalam diri ya, tapi juga dari luar. Dan menurutku yang kalian belum pernah baca buku genre itu kayak rugi banget gitu loh, menurutku sih. Soalnya ada banyak hal yang bisa kalian ambil hikmahnya dan itu menginspirasi, jadi kayak mempengaruhi hidup kalian. Mungkin kalau kalian teman-teman pengen tahu rekomendasi buku apa aja yang mengubah hidupku yang selama ini mengubah hidupku, bisa dilihat video sebelumnya tentang buku pengubah hidup. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.